Marilah kita berdoa untuk memulai ibadah Sabtu Sunyi. Ya Tuhan, kami ingin menghayati kematian Yesus dan penguburan Yesus dalam ibadah Sabtu Sunyi ini. Tolong kami agar dapat memahami makna kematian dan penguburan Yesus melalui firman Tuhan yang kami renungkan. Pertolongan kami dalam ibadah ini hanya dari Allah Pencipta dan Pemelihara dunia. Amin. Dalam Sabtu Sunyi ini, kita menghayati makna kematian Yesus dan penguburannya. Kita juga menghayati makna penderitaan, sakit, kematian manusia, dan penguburan, agar kita tidak takut pada penderitaan dan kematian. Kita juga belajar agar tidak mati pengharapan karena kematian dan penguburan Yesus. Marilah kita menghayati kesunyian Sabtu saat ini dengan mengenang kematian Yesus karena disalib dan mayatnya dimasukkan ke dalam kubur, seperti yang dikisahkan dalam Matius 27 ayat 57 sampai dengan 61. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Murid-murid sangat bersedih atas kematian Yesus, dan kita semua juga turut mengenang kesedihan waktu itu. Marilah kita mendengar dan merenungkan nyanyian Saat Sedih dari Kidung Jemaat 186 yang dinyanyikan oleh pemandu pujian. Mengapa Maria Magdalena sangat bersedih di kubur Yesus? Padahal Maria Magdalena bukan ibu Yesus. Ia adalah saksi mata penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Dan ia orang pertama yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari dalam diri Maria Magdalena. Maria Magdalena sangat bersedih karena kematian seorang sahabat yang telah menyelamatkan dirinya dari roh jahat.
dan ia telah lama bersama-sama Yesus dalam pelayanan. Bagi Maria Magdalena dan murid-murid lainnya, Yesus adalah sahabat sejati yang tercinta dan erat, melebihi segala-galanya. Yesus penolong, penghibur. Yesus segala-galanya dalam pergumulan dunia. Dengan Yesus, jalan dan tujuan hidup menjadi senang dan hati tenang. Ketika Yesus mati, Maria Magdalena dan murid-murid kehilangan yang terbaik bagi hidupnya, kehilangan harapan dalam hidup. Tidak ada lagi yang menasehati, tidak ada lagi yang menolong, menghibur, menguatkan. Sama seperti seorang ibu, ayah, anak, kehilangan orang yang dikasihinya, maka sangat pedih rasanya. Sahabat yang menolong, menghibur, menguatkan, tidak ada lagi. Kehilangan teman dalam satu pelayanan sangat membuat pedih. Apalagi teman yang sangat baik, penolong, penghibur. Kehilangan Yesus, teman yang setia, yang tidak ada taranya, memang sangat berat. Untuk masa kini, kita bersedih karena mengenang kematian Yesus yang berkorban untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang disalib dan dikubur, tapi Yesus telah menggantikannya. Kita juga merenungkan Yesus sebagai sahabat sejati yang menghibur, menguatkan, menolong, menyelamatkan kita dari dosa. Kita bersedih jika kita belum mengakui dosa, padahal Yesus sudah mati bagi kita. Marilah seluruh anggota keluarga merenungkan kesedihan atas kematian dan penguburan Yesus sambil mendengar Kidung Jemaat 186 yang dinyanyikan pemandu. Mengapa Yusuf dari Arimatea mau menjumpai Pilatus dan meminta jenazah Yesus dan memberikan kubur miliknya dipakai untuk mengubur Yesus? Apakah Yusuf sudah menjadi murid Yesus?
Yusuf adalah seorang yang kaya dan saleh, telah menjadi murid Tuhan, tapi tidak berani menyatakan secara terang-terangan sebagai murid Yesus. Setelah Yesus disalib dan mati, Yusuf tidak takut lagi. Ia memberi penghormatan pada jenazah Yesus, merendahkan diri di hadapan Yesus yang mati dan dikubur. Ketika Yesus bangkit, Yesus semakin yakin dan berani mengaku sebagai murid Yesus. Keberanian Yusuf menghadap Pilatus karena dorongan menghargai, menghormati jenazah Yesus dan ingin menempatkan jenazah Yesus di tempat yang terhormat. Berbeda dengan murid Yesus yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sebelum kematian, mereka sangat dekat dengan Yesus, bahkan secara istimewa dibawa ke bukit tempat Yesus mengalami transfigurasi. Tapi pada saat Yesus disalib, mati, dan dikubur, mereka ketakutan dan menjauh. Mereka tidak hadir untuk menghormati Yesus yang mati dan dikubur. Keluarga kandung Yesus juga tidak ada yang hadir, tidak memberi penghormatan terakhir. Yusuf dari Arimatea mengalami pembaharuan hidup, meninggalkan ketakutan dan menjadi berani bertindak memuliakan Tuhan. Nikodemus pernah bertemu Yesus di malam hari, dan Yesus menjelaskan tentang lahir baru padanya. Nikodemus ini juga mengalami pembaharuan, meninggalkan ketakutan dan berani datang di pemakaman Yesus, membawa rempah-rempah, minyak mur dan gaharu untuk menghormati jenazah dan agar jenazah tahan lama. Yusuf, Nikodemus, Maria Magdalena, dan Maria yang lain mempunyai cara masing-masing menyatakan kasih penghormatan kepada jenazah Yesus. Murid-murid laki-laki tidak menyatakan kasih dan penghormatan mereka kepada jenazah Yesus, sebab ketakutan telah membuat orang tidak bisa menyatakan kasih dan penghormatan. Ketakutan pada kematian membuat kita tidak bisa menyatakan kasih dan penghormatan pada Tuhan, apapun penyebab kematian, karena sakit atau diancam, dianiaya, disalib, dibunuh. Untuk saat ini, dalam kasus korban COVID-19 yang meninggal, keluarga besar dan teman tidak boleh menemani korban COVID-19 menjelang kematian dan tidak boleh mengantar jenazah dari dekat ke pemakaman. Apakah ini termasuk tidak menghormati dan tidak menyatakan kasih kepada korban COVID-19? Dulu murid-murid laki-laki ketakutan dengan orang Yahudi. Mereka takut mati, tidak siap mati seperti Yesus. Masa kini keluarga ketakutan dengan penularan COVID-19. Keluarga besar ingin menghormati jenazah korban COVID-19 dan mengantarnya ke pemakaman. Tapi karena bahaya penularan yang bisa menambah banyak korban, maka keluarga dilarang mengantar beramai-ramai ke pemakaman. Hanya orang tertentu saja. Penghormatan dan kasih keluarga bisa dinyatakan dalam doa dan kebaktian online. Takutan murid-murid pada orang Yahudi masuk akal. Sebab Yesus yang baik, benar, taat pada Allah, mengasihi manusia, tapi dianiaya, dihina, disalibkan dan mati. Keadilan, kebenaran tidak ada di pengadilan dalam masyarakat masa itu. Kebenaran menurut pendapat mayoritas yang paling vokal dan banyak, bukan berdasarkan bukti hukum. Yesus saja diperlakukan seperti itu. Bagaimana dengan murid-murid yang tidak memiliki kuasa seperti Yesus? Mereka sangat takut terhadap orang Yahudi. Tapi setelah Yesus bangkit dan mereka menerima kuasa Yesus yang bangkit, mereka berani tidak takut mati.
Pada saat Yesus disalib dan dikubur, murid-murid belum memiliki iman bahwa tidak perlu takut pada kematian. Baru setelah kebangkitan Yesus, mereka dicerahkan dengan iman bahwa mereka tidak takut pada penderitaan, aniaya, ejekan, dan kematian. Pelayanan mereka penuh keberanian dan sukacita, tidak ada ketakutan. Pada saat kita berduka, kita juga seperti murid-murid takut untuk melihat masa depan. Tapi setelah kita mengalami dan menerima kuasa kebangkitan Yesus, maka kita akan berani bersukacita menjalani kehidupan. Tidak takut pada kematian, tidak takut pada masa depan. Berani dan bersukacita melayani Tuhan dan sesama. Berani melakukan kehendak Tuhan yang membuat kita berhasil dalam hidup. Bolehkah kita memiliki iman untuk tidak takut pada kematian? Kemudian kita masuk ke ruang perawatan korban COVID-19. Kita berkumpul ramai-ramai dalam kebaktian penghiburan pemakaman. Walau berkumpul dilarang untuk mencegah penularan. Benar, iman seperti itu. Tapi tidak takut mati bukan karena nekat mencobai Tuhan. Tidak takut mati bukan berarti kita ikut menjadi penular dan ditularkan, serta kita ikut menyengsarakan banyak orang ketika menularkan virus. Apakah Yesus dimandikan sebelum dikubur? Apakah ada acara meriah sebelum dikubur? Apakah ada kebaktian? Apakah banyak orang hadir dalam penguburan? Penguburan Yesus sangat tergesa-gesa karena sudah malam. Yusuf hanya mengenakan kain lenan yang baru dibelinya sebelum menghadap Pilatus. Langsung dipakaikan dan dimasukkan ke dalam kubur karena hari sudah malam. Tidak ada acara khusus untuk pemakaman Yesus. Keluarga kandung tidak ada yang hadir. Sama seperti pada saat Yesus lahir, hanya sedikit orang yang hadir. Yusuf, Maria, gembala. Kemudian beberapa waktu datang orang Majus. Yesus lahir dan mati dalam kesederhanaan dan kerendahan. Tapi setelah bangkit, sangat ditinggikan Allah. Kita juga siap menjalani hidup seperti Yesus. Tidak ada yang meninggikan kita ketika melayani Tuhan. Tapi setelah kita meninggal, Allah meninggikan kita, memberi mahkota kemuliaan, disambut nyanyian surga oleh malaikat surga. Ketika orang berduka karena teman atau orang yang dikasihi meninggal, maka kehilangan orang yang dikasihi menyebabkan kehausan dalam jiwa kita. Siapa yang bisa menghapus kehausan jiwa itu? Kehausan dalam jiwa manusia hanya Tuhan yang mampu menghapuskannya. Seperti dinyatakan dalam Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Hanya Tuhan harapan kita untuk menghapus air mata, menghapus kehausan jiwa kita. Tuhan adalah gembala yang menuntun kita ke air tenang. Tuhan memberikan air yang menyegarkan jiwa kita. Ketika berduka, kita merasa kehilangan harapan untuk masa depan. Demikian juga murid-murid Yesus. Mereka kehilangan harapan. Dalam kesedihan yang mendalam, hati dan jiwa menjadi mati harapan. Dan tidak dapat meyakini Tuhan sebagai gunung batu tempat perlindungan. Tapi ketika pengharapan kita mati, Tuhan menolong kita. Seperti dinyatakan dalam nyanyian NKB,
168 ayat 1. Ketika hilang sudah asaku, tenaga pun lenyap. Tuhan Yesus datang meraih diriku, ditolongnya segera ditolongnya. Besar kuasanya, bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Ketika aku hampir tenggelam dan maut menyergap, waktu nyaris hancur oleh kuasa kelam, ditolongnya segera ditolongnya. Besar kuasanya, bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Apakah Maria Magdalena dan Maria lainnya, serta murid lainnya, kehilangan harapan ketika Yesus mati dan dikubur? Ya, mereka kehilangan harapan karena Yesus sudah mati. Mereka berpikir kalau Yesus mati, berarti tidak ada kuasa atau kekuatan yang menolong mereka. Mereka lupa tentang kebangkitan Yesus. Seandainya mereka ingat dan yakin bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, berarti kematian Yesus hanya sebentar saja. Mereka tidak perlu kehilangan harapan. Kematian bisa menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti kisah Marta dan Maria kehilangan harapan pada Yesus ketika Lazarus saudaranya mati. Kehilangan pengharapan bisa terjadi dalam hidup kita karena penderitaan, sakit berat, kedukaan. Tapi Allah menghendaki agar semua orang percaya pada satu hari akan mengalami kebangkitan dan kemenangan. Kita yakin Allah menolong kita keluar dari maut dan kubur, seperti Yesus dibangkitkan, seperti Lazarus dibangkitkan Yesus. Ditolongnya
Yesus taat pada Allah, melayani Allah, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Mengapa Yesus menderita, mati, dan dikubur? Dosa manusia yang membuat Yesus menderita, mati, dan dikubur. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa dengan mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dosa yang membuat ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, penyiksaan, kematian, dan penguburan. Dosa membuat manusia buta tentang kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kasih. Dosa yang membuat manusia ketakutan, gelisah, khawatir, putus harapan. Ketika ada kedukaan, ketika ada masalah, penderitaan, sakit, penyakit. Ketika kita menyesali dosa kita dan mengalami pembaharuan hidup, maka kita dipulihkan dari kekhawatiran, ketakutan. Ketika kita mengalami pembaharuan, maka kecemasan akan masa depan karena kedukaan akan digantikan dengan kelegaan, pengharapan, dan menguasai diri dan menjadi tenang. Beban hidup yang berat adalah ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, pikiran buruk dan negatif akan dilepaskan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Seperti murid-murid dilepaskan dari ketakutan akan mati, ketakutan akan masa depan yang tidak jelas. Mereka yakin pengharapan makin jelas karena Yesus tidak mati selamanya. Yesus bangkit melepaskan beban berat hidup kita. Kita juga dalam jurang kehidupan, dalam keadaan sakit, dalam kesedihan, ketakutan akan masa depan ekonomi kita, dan kedukaan. Yang kita pegang adalah anugerah penebusan Yesus melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita belajar dari Maria Magdalena yang putus pengharapan, yang sangat pedih, bersedih. Tapi setelah bertemu Yesus yang bangkit, hidupnya bersemangat penuh pengharapan, rajin melayani Tuhan dan sesama. Kita pegang erat anugerah Tuhan, maka kita aman, tenang, menguasai diri sampai kita dipanggil Tuhan. Kita tidak takut kematian. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh cerah, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam ketakutan kami menghadapi kematian, berbahari kami agar tidak takut pada kematian. Ya Tuhan, ketika kedukaan, kesedihan, kesulitan ekonomi kami alami, jangan biarkan
pengharapan kami mati, tapi perbaharui kami dengan anugerah-Mu, sehingga pengharapan kami kembali kuat. Kami menjadi lega, menguasai hidup, dan menjadi tenang. Ketika rekan-rekan kami dalam keadaan sakit, biarlah mereka dipulihkan semangatnya, tidak takut dan tidak khawatir terhadap sakit yang dialami. Tuhan pasti bekerja mendatangkan kebaikan. Kami yakin Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera dalam hidup kami saat ini dan seterusnya, bukan rancangan kecelakaan. Biarlah kami tekun mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Tuhan gunung batu perlindungan. Tuhan itu janjinya setia, menjaga kita siang dan malam. Firman Tuhan dan Roh Kudus serta kuasa Tuhan menjadi perisai, menjadi benteng hidup kita untuk menghadapi masa depan, menghadapi masalah di depan kita. Orang yang berlindung pada Tuhan, maka ia akan menghargai kehadiran Tuhan, seperti kehadiran tabut perjanjian, tiang awan, tiang api di tengah bangsa Israel, dan membuat perjalanan hidup mereka berhasil sampai di tanah perjanjian. Tuhan perlindungan kita, berarti kekuatan Tuhan diberikan kepada kita, seperti murid-murid diberi kekuatan untuk berani melayani dan menghadapi tantangan. Mari kita berdoa. Kami melanjutkan hidup kami dalam ibadah Paskah besok. Biarkan kematian dan penguburan Yesus tidak membuat kami mati dalam pengharapan. Tapi kami yakin Yesus yang bangkit membangkitkan pengharapan kami dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup di depan kami. Amin.